saya Cecil. Saya Dea. Saya Anu, kembali lagi di podcast kami. For Literasi. Oke, di podcast kami hari ini kami akan bahas sedikit tentang politik etis. Untuk itu, tanpa membuang waktu Anda lagi, kami akan langsung mengundang narasumber kami yang paling kece, paling ganteng. yaitu Frater Steri. Oke, halo Frater. Halo, selamat. Oke. Silahkan duduk, Frater. Ya, terima kasih. Bagaimana Frater keadaan? Aman? Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Seperti ini, saya sehat. Kamu bagaimana? Sehat Akan Frater. juga baik. Oke. Oke guys, sekarang karena Frater sudah ada di sini, dan sekarang kita akan bahas nih tentang politik etis. Langsung pertanyaan nomor 1. Pastikan Frater pernah membaca atau mengenal tentang istilah politik etis. Menurut Frater, apa yang dimaksudkan dengan politik etis? Oke. Secara sederhana, saya bisa katakan bahwa politik etis itu adalah politik balas budi atau politik hutang budi. Itu politik etis ini lahir dari sebuah pemikiran bahwa waktu zaman penjajahan itu lahir sebuah pemikiran di mana orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial mempunyai tanggung jawab moral atau mempunyai panggilan moral untuk kesejahteraan hidup dari orang-orang Indonesia waktu itu, atau yang disebut juga dengan masyarakat pribumi atau bumi putra. Gitu. Lalu sistem politik etis ini lahir dari sebuah kritikan terhadap sistem tanam paksa atau politik tanam paksa yang dipelopori oleh Van den Bosch. Ya. Lalu tokoh yang mencetus politik ini itu namanya ada dua. Itu yang pertama disebut Peter Brossoft dan yang kedua Van Deventer. Jadi mereka berdua berhasil menerapkan sistem politik ini sehingga secara perlahan-lahan juga membuka mata orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial waktu itu bahwa sebenarnya mereka mempunyai tanggung jawab moral atau sebenarnya mereka mempunyai panggilan untuk kesejahteraan hidup dari orang-orang Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 September 1901 itu ketika Ratu Wilhelmina naik tahta dan dia menjadi pemimpin, dan dalam pidato pembukaannya waktu itu dia kembali menyerukan bahwa pemerintah kolonial atau orang-orang Belanda mempunyai tanggung jawab atau hutang budi kepada orang-orang Indonesia. Kurang lebih seperti itu politik etis. Ya. Jadi politik etis ini kan kalau kita belajar itu kan pelaksanaannya melalui edukasi, migrasi dan juga Transmigrasi. irigasi apa? Migrasi dengan edukasi. Oke. Jadi Frater, kalau dalam pelaksanaannya di Indonesia itu apakah berjalan dengan baik atau tidak? Oke, memang betul ada 3 kegiatan utama dalam politik etis ini. Yang pertama itu imigrasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga irigasi. Itu edukasi itu di bagian perluasan pengajaran dan pendidikan. Lalu yang kedua di bagian irigasi itu sistem-sistem pengairan atau persawahan modern, dan yang ketiga migrasi itu adalah persebaran penduduk. Memang di awal politik etis ini berjalan dengan baik karena masyarakat Indonesia merasakan bahwa ada dampaknya waktu itu, bahwa ada dibangun sekolah-sekolah, kemudian ada perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan Kalimantan, lalu ada pembuatan atau pembangunan irigasi atau sawah-sawah yang lebih modern. Dan awalnya masyarakat Indonesia itu merasakan dampaknya. Tetapi setelah ditelusuri secara lebih mendalam atau setelah berproses, ternyata sistem politik etis ini memiliki dampak yang negatif yang sangat luar biasa. Kita mulai dari sistem irigasi. Itu pada tahap awalnya itu kan dibuat bendungan atau dibuat waduk atau dibuat sawah-sawah untuk pengairan kan. Ternyata irigasi bendungan waduk yang dibuat itu untuk kepentingan perkebunan dari orang-orang Belanda. Bukan untuk perkebunan orang-orang Indonesia.
Itu yang menjadi dampak negatifnya. Sehingga sama saja masyarakat Indonesia tetap menderita kan? Ya. Lalu yang kedua, sistem edukasi atau pendidikan. Memang awalnya banyak orang yang sekolah, banyak orang yang mengenyam pendidikan, tetapi ternyata orang-orang yang sudah disekolahkan itu kembali bekerja di perusahaan-perusahaan orang-orang Belanda dengan gaji yang sangat murah, sangat minim. Itu kan bagian dari penderitaan juga, begitu. Dan masyarakat Indonesia betul-betul merasakan bahwa sistem pendidikan seperti ini itu semakin mempersulit mereka. Lalu yang ketiga itu di bagian migrasi atau persebaran penduduk. Itu memang waktu itu ada perpindahan penduduk yang luar biasa dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ternyata ketika ditelusuri secara lebih mendalam, di sana mereka bekerja sebagai atau diistilahkan dengan pekerja rodi. Di sana. Kalau kita dengar di sejarah itu kan, mereka bekerja rodi atau kerja paksa. Gitu. Itu maksud dari perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera. Bukan untuk penyebaran secara merata, tapi untuk dipekerjakan di kebun-kebun dari orang-orang Belanda. Dan itu secara keseluruhan politik etis ini waktu itu sangat berdampak negatif bagi orang Indonesia. Ya, saya kira begitu. Jadi ternyata teman-teman politik etis itu sebenarnya dia pada awalnya itu berjalannya dengan sangat baik ya, tapi makin berjalannya waktu, tiba-tiba politik etis ini malah melenceng, malah lebih menguntungkan orang-orang Belanda dibandingkan orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi pertanyaan kami berikutnya, Frater, kalau seperti itu menurut Frater nih, politik etis itu memberikan pengaruh yang baik atau tidak untuk Indonesia masa kini? Oke. Kalau kita berbicara tentang konteks sekarang itu kan beda dengan konteks dulu. Kalau kita berbicara dengan konteks sekarang ya tentu politik etis ini membawa pengaruh yang baik. Karena apa? Karena sekarang generasinya kita, generasinya kamu, saya itu kita betul-betul merasakan bahwa ada pendidikan, ya kan? Itu berkat dari politik etis itu dulu. Kalau tanpa orang Belanda ya tidak mungkin kita sekolah seperti ini, itu kan? Jadi mereka sebagai perintis pendidikan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan sistem pengairan, irigasi, persawahan modern. Dan sekarang Indonesia kan negara agraris. Jadi kita bersyukur bahwa dulu kita pernah diperkenalkan dengan sistem pengairan seperti itu. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan imigrasi atau persebaran penduduk. Ya itu memberikan dampak positif untuk kita saat ini. Karena apa? Karena Jokowi sekarang kan berusaha untuk menyebarkan seluruh penduduk yang ada di Pulau Jawa. Salah satu langkah yang diambil adalah ada isu memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Saya kira ini tujuan yang baik. Itu sehingga semuanya selama ini orang sebut Jawa sentris atau pusatnya di Jawa, nanti pelan-pelan akan menyebar ke seluruh pelosok negeri ini. Saya kira begitu. Ya. Oke, Frater. Ini pertanyaan berikutnya. Sambil minum ya. Oh iya. Ya, Ini, Frater. Baru kita lanjut. Oke. Jadi ini nih pertanyaan terakhir dari podcast kita hari ini, Frater. Ini mungkin Frater pernah membaca buku Max Havelaar karangan Dos Dekker. Menurut Frater, ini buku ini nih, dia ini memberi perubahan tidak bagi politik etis di Indonesia? Oke. Buku Max Havelaar. Ya. Itu ditulis oleh Dos Dekker ya. Dos Dekker. Buku ini dalam bentuk sebuah novel ilmiah. Begitu. Dan nama pena yang digunakan oleh Dos Dekker waktu itu adalah Multatuli. Itu yang kita kenal tiap hari. Iya. Saya membaca buku ini waktu saya kelas 2 SMA dulu. Kami kelas 2 SMA tidak buat apa-apa. Iya. Masih COVID. Dan secara umum buku ini menceritakan tentang penderitaan orang Indonesia waktu masa penjajahan. Gitu. Secara lebih jelas, Multatuli itu menceritakan semua bagaimana penderitaan yang dialami oleh Indonesia yang dibuat oleh orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial. Yang paling banyak diceritakan adalah ketika waktu sistem tanam paksa atau sistem politik tanam paksa. Itu banyak orang Indonesia yang menderita. Kelaparan, kemiskinan, bahkan sampai pada kematian. Itu ada, sejarahnya ada. Lalu
ketika buku ini ditulis dan diterbitkan, itu ada tanggapan atau ada respon dari pemerintah kolonial, baik yang ada di Indonesia waktu itu maupun yang ada di Belanda sana. Dan Multatuli dipanggil dan dia dikecam, ya. Dia dikecam, diancam karena dianggap sebagai pengkhianat. Begitu. Masa kita yang jajah orang Indonesia, kita lagi yang tulis Tentang penderitaan orang penderitaan Indonesia. Oke, saya kira buku ini memberikan pengaruh bagi politik di sini. Gitu. Karena dengan buku ini orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial mulai sadar bahwa sebenarnya kita nih berutang budi dengan orang Indonesia, atau kita berutang budi dengan masyarakat pribumi, karena mereka sudah memberikan banyak hal untuk kita kan, rempah-rempah itu banyak sekali. Tetapi kita balasnya dengan penderitaan, memberi mereka kelaparan, bahkan kematian. Jadi mereka akhirnya melihat buku ini dan menjadikan buku ini sebagai landasan, sebagai pijakan mereka untuk menerapkan sistem politik etis di Indonesia. Lalu untuk konteks sekarang, untuk kita masyarakat Indonesia, buku ini sangat luar biasa. Buku ini memberikan gambaran bagi kita bagaimana hidup kita dulu kan, atau hidup masyarakat Indonesia zaman dulu. Gitu. Karena apa? Karena jujur saja kita tidak mungkin melupakan sejarah kan? Ya, atau yang disingkat dengan jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sejarah itu penting. Karena dengan sejarah kita bisa tahu bagaimana kita memulai dan bagaimana kita berproses, ya kan? Jadi buku ini kembali memberikan gambaran bagi kita bagaimana hidup kita dulu, bagaimana hidup orang Indonesia dulu, sehingga dari hal-hal yang kita tahu itu kita bisa belajar bahwa sebenarnya politik etis dulu itu begini, atau sistem pengairan pada zaman penjajahan itu begini, atau pendidikan waktu zaman kolonial itu begini. Saya kira buku ini memberikan dampak yang baik untuk kita masyarakat Indonesia saat ini. Saya kira begitu. Oke teman-teman, gini ya, jadi politik etis itu ternyata mempunyai banyak sekali, ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya, Iya. dan juga buku Max Havelaar dari kalangan Multatuli itu sangat memberikan sebagai landasan bagi kita untuk bisa menjalankan politik ini sampai kita sampai seperti sekarang, seperti itu teman-teman. Oke, kami kira sepertinya kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Oke. Ya. Kami akan pamit undur diri dari layar kaca Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat.